Nah, ini penampakan jaket reguler yang new concept ya. Kalau desainnya pewarnaannya tetap sama, yaitu warna ciri khasnya merah putih hitam gitu. Nah, cuman pembaharuannya, nah ini di bagian leher ini sudah lebih rapat ya kan, jadi angin minim untuk masuk gitu, sudah diperkecil. Kemudian di bagian belakang, nah ini di bagian belakang, nah ini warna bordirnya menjadi gold sama silver. Nah kemudian ini ada dikasih kantong. Nah ini mungkin bisa buat ngantongin jas hujan atau apalah gitu, ngantongin kenangan juga bisa. Nah dalamannya ini diganti, yang tadinya pakai dakron, dan dakron itu ternyata suka ada benang yang muncul di sini gimana, menjadi gatal gitu kalau pakai kaos yang tipis gitu. Nah ini kita ganti pakai bahan loto, ini lebih lembut gitu. Nah memang ketebalan jaket ini lebih tipis ketimbang yang sebelumnya, karena yang sebelumnya kan lapisannya dakron, jadi lebih tebal gitu. Apalagi dibandingkan dengan yang jaket zaman dulu, itu lebih tebal lagi dakronnya. Jadi bukan bahannya yang tebal, tapi lapisan dalamnya yang tebal dakronnya gitu. Kalau sebenarnya bagus atau tidaknya jaket itu bukan tergantung tebal atau tipisnya ya gitu. Kalau mau tebal ya kasih aja busa, itu pasti tebal itu. Cuman kan nggak begitu. Kalau jaket-jaket mahal itu, apalagi jaket-jaket bikers, itu nggak ada yang tebal, itu semua tipis gitu. Nah, apalagi ini bahannya sudah anti air, buat apa dibuat tebal gitu? Kalau udara saja itu nggak bisa tembus masuk ke dalam bahan ini gitu, air juga nggak bisa tembus gitu. Kalau cuma diberikan lapisan yang tebal, kemudian ini lehernya dibuat rapat, kemudian semua dibuat rapat, jadi nggak ada udara yang bisa masuk, ya panasnya kayak apa? Tidak perlu tebal jaket itu, yang penting nyaman ya kan, dan angin atau air tidak masuk atau lambat untuk masuk, itu aja gitu. Ya kalau terlalu tebal juga dilihatnya kan tebak jadinya ya, tebak gitu. Nah ini ya seperti inilah kira-kira. Review lengkapnya silahkan lihat di video ya, video review. Ini jaket dipakai buat jalan di atas kecepatan 160 kpj ya kan. Saya sendiri yang make gitu, kemudian 2 kali sesi tes. Nah itu aman, angin nggak masuk gitu, dengan catatan pakai sarung tangan ya, pakai sarung tangan ya kan, biar lebih rapat gitu. Ini jaketnya ukuran M, jaket yang saya pakai itu ukuran L, jadi saya 170 cm, berat 73 kilo, saya makainya yang L. Oke, terima kasih. Silakan simak videonya waktu saat sesi tes. Halo, selamat pagi. Pagi menjelang, belum pagi, ini masih jam 1.49. Malam menjelang pagi dong. Ya, malam menjelang pagi. Ini mimin admin lagi keluar nih, berdua sama Putra Ngarai. Hai. Hai. Oh, dia di belakang no, Putra Ngarai. Ini Mimin ceritanya lagi review jaket regular Speedrunners. Nah ini ada sedikit pembaharuan. Ya kan, kalau yang sebelumnya memang sudah anti air, jadi taslahan milky, kedap air sudah. Nah cuman lapisan dalamnya itu pakai dakron. Dakron itu kan dalamnya semacam kain-kain semacam busa-busa limbah gitulah, kemudian dijahit, dirangkai jadi satu gitu ya. Nah Mimin beberapa kali mendapat masukan dari speedrunners yang pakai jaket itu. Jadi dakronnya itu kadang dalamannya ada benang. Nah itu kadang suka bikin gatel karena benangnya itu nusuk-nusuk ke kulit gitu. Ya walaupun sebenarnya kalau mau ini sih benangnya dicabut, digunting gitu, yang benang keluar dari dakron itu. Tapi ya namanya masukan, coba Mimin tampung. Oh ya, ada masukan juga, lehernya itu kegedean. Jadi buat speedrunners yang lehernya tergolong kecil atau kurus, nah itu
dia lehernya tuh longgar tuh, jadi sehingga angin itu masuk gitu lewat leher. Terus kedua, pergelangan tangannya itu, maaf, Mimin kan pakai prepet. Sebenarnya prepetnya itu emang sengaja dilebihin, jadi bisa ditarik sampai ngiket Magic gitu. tip, prepet. Hah? Magic tip. Namanya apa prepet? Ya kan kalau dikelet bunyi prepet gitu. Aduh, nih gaspol nih kita nih. Ya sedikit nggak apa-apa lah, kan review biar aja. Oh ya, ini Mimin coba gaspol jaket ini masuk apa enggak gitu. Mimin coba dipakai kecepatan 160 kpj, coba anginnya masuk apa enggak ya, gitu. Oke, gaspol. Udah ya. Nah itu udah Mimin gaspol tuh sampai kecepatan 170 lebih. 170, gua 183 sampai lipat. Di gua 176 kalau nggak salah ya, kan lo akselerasinya kalah. Akselerasinya kalah ya. Mimin mencoba untuk tidak terlalu top speed ya. Mimin takut juga gitu ya, lu kan kondisinya ngejar. Nah ini angin bener-bener nggak masuk ya, bener-bener nggak masuk karena memang udah ada perbaikan lehernya nih, lingkar lehernya Mimin perkecil, jadi ngepas di leher ya. Mungkin kalau lehernya yang terlalu kurus atau terlalu kecil ya tetap ada longgar ya, cuma untuk leher Mimin ini untuk ukuran L atau M itu udah termasuk ketat. Di pergelangan tangan ini dibuat rapat nih, dibuat rapat sehingga angin memang nggak masuk gitu. Cuma kalau kita nggak pakai sarung tangan ya tetap ini kita dingin lah ya. Idealnya kan pakai sarung tangan gitu. Ini angin udah nggak masuk. Terus kalau yang desain lama di bagian sini itu Mimin kasih jaring. Nah, supaya angin itu bisa masuk ke dalam sini. Memang Mimin sengaja supaya angin itu masuk nih dibuatkan jaring ventilasi. Karena bahan yang digunakan ini bahan yang kedap air atau 85 kedap air, 80% kedap air. Jadi memang udara itu nggak bisa tembus ke pori-pori gitu. Jadi pikiran Mimin perlu Mimin kasih jaring sebagai ventilasi di sini. Gitu. Tapi ternyata masih ada juga anak-anak yang bilang katanya angin masuk. Mungkin angin itu masuk lewat sini ya. Karena waktu masih tali prepet itu kan mungkin banyak anak-anak yang talinya itu nggak diikat kenceng gini. Jadi hanya dibiarkan nempel gitu, akhirnya sini longgar. Ya jelas saja angin masuk dari sini. Tapi sebenarnya kalau prepetnya itu diikat kenceng, ya kan, nah itu angin juga nggak masuk gitu. Karena yang desain 2019-an lah ya, itu prepetnya memang sengaja dilebihin, jadi bisa ditarik sampai panjang begini gitu ya, dengan catatan tangannya nggak terlalu kurus ya. Gitu. Nah ini segitu dulu reviewnya. Nanti videonya Mimin sambung lagi. Mimin mau makan dulu, lapar. Halo, nah ini Mimin admin udah kelar makan. Nah sekarang mau perjalanan pulang, mau nyobain. Nah sekalian ngetes jaket. Kalau tadi kan udah dites di kecepatan 176 kpj, angin nggak masuk ya. Nah sekarang coba kita tes di kecepatan yang agak sedikit lebih tinggi, apakah angin masih masuk apa enggak. Dengan catatan pakai sarung tangan loh ya, pakai sarung tangan. Nah ini kan desain baru jaket ini udah lebih rapet, lehernya rapet, kemudian pergelangan tangannya udah rapet. Gitu.
Tadi sih dites di kecepatan 176, angin nggak masuk sama sekali. Nah, ini kita coba dites di kecepatan agak lebih tinggi, apakah angin masuk apa tidak. Mana stallnya? Ini bukan buat Maju lagi. maju lagi. Tikungan berikutnya. Oh, habis ini ya, habis ini ya, Iya. ini ya. Ya. Hilang anjir. Nah, ini udah dites ya sampai 180 kpj lebih, angin nggak masuk, ya kan, angin udah nggak masuk. Jadi jaket reguler yang terbaru ini ya worth it lah. Ini lehernya emang udah kecil lehernya, jadi kalau yang reguler yang lama kan lehernya agak lebar gitu. Buat mimin mah pas. Cuman jaket reguler yang lama tuh mungkin kalau yang pakai agak kurus itu lehernya akan kebuka longgar. Jadi angin bisa masuk dari situ. Kemudian di sepanjang tangan itu di bawahnya kan ada jaring-jaring buat ventilasi. Kalau ini enggak, ditutup semua. Jadi udah lebih rapat, ya lebih aerodinamis juga ya. Kira-kira begitulah. Mari pulang, mari. Marilah pulang. Au. Anjir. Ngopi dulu Pak, situ Pak. Oke. Bukan sini kan ya? Masih depan kan ya? lagi. Hijau, hijau. Hijau sih hijau, tapi kan pendek.